Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas soal yang mirip dan pernah muncul di UTBK SBMPTN tahun 2019. Jadi salah satu model soalnya adalah kalian akan diberikan satu tabel dan tabel ini akan digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Untuk di soal ini, tabelnya kita akan gunakan untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai pertanyaan nomor 3. Oke, kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Pada keadaan dasar, jumlah maksimum elektron tidak berpasangan yang dimiliki oleh tiap atom adalah. Oke, untuk menentukan berapa elektron yang tidak berpasangan, kita perlu membuatkan konfigurasi elektron. Dalam tabel kita telah berikan 5 atom, yaitu atom X sampai atom R. Jadi kita buatkan masing-masing konfigurasi elektronnya. Tapi pertanyaannya adalah yang dimiliki oleh tiap atom. Berarti kita bisa simpulkan bahwa dari atom X sampai atom R akan memiliki jumlah elektron tidak berpasangan yang sama. Jadi kita hanya perlu membuatkan konfigurasi elektron menggunakan salah satu atom saja. Untuk membuat konfigurasi elektron, kita menggunakan nomor atom. Jadi saya pilih nomor atom yang memiliki nomor atom paling kecil, yaitu X dengan nomor atom 4, karena X ini bisa mewakili untuk atom-atom yang lain. 4X memiliki konfigurasi elektron 1s2 dan 2s2. Untuk diingat kembali bahwa atom itu memiliki subkulit. Subkulit ada 4 jenis. Yang pertama subkulit S, kedua subkulit P, subkulit D, dan subkulit F. Subkulit S memiliki maksimum elektron sebanyak 2. Kalau P kita tinggal tambah 4. 2 tambah 4 yaitu 6 elektron. Kalau D ditambah 4 jadi 10 elektron. Kalau F maksimum 14 elektron. Elektron dalam atom menempati orbital atau menempati kamar. Satu kamar atau satu orbital hanya boleh diisi oleh 2 atom. Jadi S itu memiliki satu orbital karena elektronnya hanya 2. Kalau P yang memiliki elektron maksimum 6 berarti orbital atau kamarnya ada 3. Kalau D ada 5 kamar atau 5 orbital, D ada 7. Untuk menentukan berapa elektron yang tidak berpasangan, kita kembali ke X. Jadi konfigurasinya 1s2, 2s2. Kita ambil subkulit yang paling terakhir. Karena kenapa? Untuk membuat konfigurasi elektron, kulit sebelumnya diisi penuh dulu baru bisa lanjut. Jadi kulit sebelumnya, sebelum kulit terakhir, saya anggap sudah penuh semua atau sudah berpasangan semua. Jadi yang kemungkinan ada yang tidak berpasangan itu ada di paling terakhir. Kita cek yang paling terakhir, S pangkat 2. Tadi S memiliki satu kamar, jadi S ada satu kamar, elektronnya ada 2. Terisi 2, berarti semua elektronnya berpasangan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah E. Semua elektron dari atom-atom di atas berpasangan atau tidak ada elektron yang tidak berpasangan. Lanjut di soal nomor 2. Pertanyaannya adalah konfigurasi elektron terakhir dari masing-masing atom di atas berakhir pada. Oke, karena pertanyaannya untuk masing-masing atom, jadi bisa saya simpulkan kembali bahwa kita bisa menggunakan salah satu atom saja karena akan mewakili atom-atom yang lain. Kita gunakan atom yang nomor atomnya paling kecil, yaitu 4X. 4X berarti konfigurasi elektronnya adalah 1s2 dan 2s2. Subkulit terakhirnya adalah 2s2, berarti berakhir di S pangkat 2. Kulitnya kita simbol dekan dengan N, berarti NS2. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B. Oke, sekarang kita lanjut di pembahasan soal nomor 3. Nomor 3 pertanyaannya tentang atom yang mempunyai jari-jari terbesar. Oke, jadi saya review kembali materi tentang sifat keperiodikan unsur. Sifat keperiodikan unsur itu ada beberapa. Supaya kita lebih gampang ingat, saya kelompokkan menjadi 2. Yang pertama yang kelompok berawalan huruf vokal, kedua kelompok yang berawalan huruf konsonan.
yang berawalan huruf vokal berarti huruf A, I, U, E, dan O. Huruf konsonan di luar itu. Sifat keperiodikan unsur yang masuk di kelompok huruf vokal yang pertama adalah afinitas elektron, yang kedua energi ionisasi, yang ketiga elektronegativitas, dan yang keempat adalah asam. Yang masuk di kelompok huruf konsonan adalah yang pertama jari-jari atom, yang kedua basa. Jadi sifat keperiodikan unsur saya kelompokkan menjadi dua, yang berawalan huruf vokal dan yang berawalan huruf konsonan. Huruf vokal hidup di anak panah atas dan anak panah kanan. Sedangkan huruf konsonan hidup di anak panah kiri dan anak panah bawah. Yang dapat anak panah sifatnya semakin besar. Berarti yang kelompok huruf vokal yang nilainya paling besar adalah yang posisinya paling atas dan paling kanan. Sedangkan yang huruf konsonan yang nilainya paling besar adalah yang paling kiri dan paling bawah dalam sistem periodik unsur. Dalam sistem periodik unsur, atas bawah menyatakan posisi golongan, sedangkan kiri kanan menyatakan posisi periode. Oke, sekarang kita lanjut bahas di soal nomor 3. Pertanyaannya adalah tentang jari-jari atom terbesar. Jari-jari atom itu masuk di kelompok huruf konsonan. Yang masuk di kelompok huruf konsonan berarti jari-jari terbesarnya adalah yang posisinya paling kiri dan paling bawah dalam sistem periodik unsur. Untuk menentukan mana yang posisinya paling kiri dan paling bawah, kita kembali ke tabel dan kita buatkan konfigurasi elektron untuk menentukan golongan dan periodenya supaya diketahui mana yang posisinya paling kiri dan paling bawah. Kita mulai dari atom X. Atom X memiliki nomor atom yaitu 4. Berarti konfigurasi elektronnya, ini kita bisa gunakan konfigurasi kulit, juga bisa sepulit. Kalau kulit berarti 2 dan 2. Kalau 12Y berarti konfigurasi elektronnya 2, 8 dan 2. Kalau 20Z konfigurasi elektronnya 2, 8, 8, 2. Oke, ini sudah kelihatan bahwa atom-atom dalam tabel tersebut memiliki elektron terakhir yang sama, yaitu 2. Berarti bisa disimpulkan X, Y, Z, Q sama R itu memiliki golongan yang sama, yaitu golongan 2. Yang membedakan adalah periodenya. X terletak di periode, ini kulit 1, kulit 2, jadi periodenya 2. Golongan 2A, periode 2. Kalau Y, kulit 1, kulit 2, kulit 3, berarti golongan 2A, periode 3. Kalau Z, terakhir golongan 2A, periode 4. Berarti golongannya semua sama 2A, yang membedakan adalah periode 2, 3, 4. Untuk melihat mana yang posisinya paling bawah, kita lihat saja periodenya. Dalam tabel periodik unsur, unsur-unsur disusun dari periode 1 paling atas, di bawahnya periode 2, dan semakin besar periodenya, posisinya semakin di bawah. Berarti di antara unsur-unsur dalam tabel ini, yang posisinya paling bawah adalah R, sehingga R memiliki jari-jari terbesar karena jari-jari tadi hidup di anak panah kiri dan anak panah bawah, di mana yang posisinya paling besar adalah yang posisinya paling kiri dan paling bawah. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kita lanjut di soal nomor 4 dan nomor 5 menggunakan tabel. Di nomor 4, pada keadaan dasar jumlah maksimum elektron tidak berpasangan yang dimiliki oleh tiap atom. Oke, jadi sama dengan soal sebelumnya, kita buatkan terlebih dahulu konfigurasi elektronnya. Konfigurasi menggunakan nomor atom. Dalam tabel diberikan neutron dan nomor massa. Untuk membuat konfigurasi elektron, kita tidak bisa menggunakan neutron, tidak bisa menggunakan nomor massa, tapi kita bisa menggunakan nomor atom yang disimbolkan dengan Z.
Untuk mencari nomor atom, jika diketahui neutron dengan nomor massa, kita tinggal ambil selisihnya saja. 16 dikurang 8 berarti A nomor atomnya 8. B nomor atomnya 32 kurang 16. 16B, K dan seterusnya. Karena yang diminta yang adalah jumlah elektron tidak berpasangan yang dimiliki oleh tiap atom, kita bisa menentukan menggunakan salah satu atom saja, karena salah satu atom bisa mewakili untuk atom-atom yang lain. Jadi kita gunakan A dengan nomor atom paling kecil. Konfigurasi elektron dari A adalah 1s2, 2s2, dan 2p4. Seperti yang telah dituliskan di soal sebelumnya, P itu memiliki jumlah orbital atau jumlah kamar sebanyak 3. Dan untuk unsur A, P memiliki 4 elektron. Kita isi elektron sebanyak 4, 1, 2, 3, 4. Berarti 1 elektron berpasangan, 2 elektron tidak berpasangan. Jadi jawaban yang tepat adalah B, yaitu ada 2 elektron yang tidak berpasangan. Lanjut di soal nomor 5. Atom yang memiliki afinitas elektron terbesar. Afinitas elektron sesuai penjelasan sebelumnya masuk di kelompok huruf vokal. Huruf vokal yang terbesar itu yang posisinya paling atas dan kanan. Oke, sekarang kita cek dari atom ABCDE yang posisinya paling atas dan atau paling kanan adalah atom apa? Atom A nomor atomnya 8. Untuk menentukan golongannya berakhir di P, berarti golongannya golongan A. Nomor golongannya elektronnya P4 ditambah dari S2 jadi golongan 6A. Periodenya periode 2. Oke, kalau B kita buatkan konfigurasi elektron menggunakan neon yang bernomor atom 10. Berarti setelah neon subkulit gas mulia yang kedua, berarti lanjut 3s2 dan 3p4. Golongannya 4 ditambah 2 jadi golongan 6A. Periodenya periode 3. Berarti golongannya sama, periodenya berbeda. Seperti soal yang sebelumnya, semakin besar periodenya posisinya paling bawah. Berarti yang afinitas terbesar adalah yang paling atas kanan. Paling atas adalah yang periodenya paling kecil. Berarti jawaban yang tepat adalah A, yaitu atom A.